yang kedua yang panjang uraian. Yang harus kita pahami bahwa sebab yang menggugurkan orang dari mewarisi adalah pembunuhan. Orang yang membunuh terhadap seorang yang meninggal dunia karena dia bunuh, yang membunuh tidak punya hak untuk mendapat warisan. Andai kata dia dalam posisi sebagai ahli waris untuk punya hak mendapatkan warisan. Bisa dia anaknya, bisa dia itu adalah keponakan atau cucunya, bisa itu adalah ayahnya membunuh anak, bisa juga dia itu abang kandungnya, kakaknya, ataupun siapa saja. Secara umum, pembunuhan menggugurkan daripada hak waris, dan ini tegas di dalam ayat dan di dalam hadis Nabi. La yarisul qatilu al-maqtul. Tidak dapat mewarisi oleh orang pembunuh terhadap orang yang dibunuh. Hadis lain, laisa lil qatil mirasun. Bagi pembunuh tidak punya hak mendapat warisan dari orang yang dibunuh. Kemudian juga dalam banyak hadis yang lain, dalam riwayat-riwayat yang berbeda, ayyuma imra'atun qutilat rajulan au imra'atun amdan au khata'an fala mirasan laha minhuma. Mana saja seorang wanita yang ia dibunuh, membunuh ia akan laki-laki atau akan perempuan secara sengaja atau tersalah, falaha, maka baginya tidak mendapat warisan daripada yang dibunuh, baik laki maupun perempuan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ayyuma rajulun qatala rajulan au imra'atan amdan au khata'an fala mirasa lahu minhuma. Secara umum, pembunuhan tidak bisa mendapat warisan dan gugur. Ini kalau dalam Islam pembunuhan. Kalau dalam hukum perdata dan masuk dalam KHI bukan pembunuhan saja. Antara pewaris dengan orang yang mewarisi dengan ahli waris pernah dihukum karena mengancam terhadap orang yang meninggal ini dengan ukuran standar hukuman di atas 5 tahun, maka dia dihukum untuk gugur daripada hak mewarisi. Islam tidak. Kalau sudah dibunuh baru bunuh. Maka dalam sini lebih ringan Islam. Ancaman walaupun sudah ditetapkan sebagai sebuah pidana dan ia sudah menjalani hukuman karena mengancam untuk membunuh, itu belum menjadi gugur daripada hak mendapat pusaka, asal kematiannya bukan dengan sebab mubasyarah ataupun perbuatan dia. Hanya sekedar ancaman. Misal dia ngancam, akibat ngancam kena jantung, meninggal, enggak kena. Ya. Tapi yang kena dengan negara adalah karena ancamannya. Ancaman itu terbukti, dihukum lebih 5 tahun. Ia gugur hak mewarisi. Dalam Islam tidak. Walaupun gara-gara terancam, orang jantungan, akibatnya dia itu adalah untuk dia meninggal gara-gara kena jantung, takut gara ancaman. Nah, percuma dalam hal ini, pembunuhan macam ada di dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum jinayat, pembunuhan itu banyak model. Hadis tadi umum secara menyeluruh. Laisa lil qatil miras. Tidak ada hak bagi si pembunuh untuk mendapatkan pusaka. Pembunuh yang seperti apa? Ini khilaf. Dan ini terjadinya berbeda-beda pendapat ulama.
pembunuhan yang seperti apa yang bisa untuk dikenakan untuk gugur hak pusaka. Mari kita lihat, secara umum pembunuhan itu adalah ada dengan sebab dengan bukan hak, ada pembunuhan dengan hak atau dengan sebab uzur. Orang menghabisi nyawa orang lain ada karena dengan tidak punya hak yang dilegalkan dan diizinkan oleh agama. Ada orang yang membunuh orang lain karena dengan sebab hak yang diizinkan oleh agama. Ada orang yang membunuh orang lain karena keuzuran yang tidak mungkin ia menghindar dan ia mendesak atau terpaksa untuk membunuh. Ada 3 pembunuhan dalam hukum jinayat Islam. Ya. Yang pertama, orang yang membunuh bukan karena hak. Orang yang membunuh karena bukan hak itu ada 5 macam. Dia hanya hak membunuh, tapi kabehnya wonggop dengan buat ji. Ya. Padahal agama tidak memberi hak untuk dia. Ada 5 macam. Yang pertama, qatlu amdin udwanan. Membunuh dengan sengaja karena permusuhan. Bukan karena balas dendam, bukan karena apa, karena permusuhan. Yaitu seseorang yang melakukan pembunuhan dengan satu alat atau dengan satu benda yang dia kasat dan bersahaja. Alat tersebut biasanya memang untuk mematikan. Seperti ia memotong pada leher dengan pedang ataupun dengan alat pemotong lain, ataupun dengan menaruhkan sesuatu yang berat pada satu tempat atas dirinya untuk terbunuh hingga itu membawa kematian. Itu disebut dengan sengaja. Ini satu model pembunuhan. Pembunuhan seperti ini sepakat seluruh ulama bahwa itu gugur hak mendapat warisan. Motivasinya pembunuhan itu adalah karena permusuhan, dipergunakan alat juga yang kebiasaan mematikan. Apakah alat itu alat senjata tajam atau alat itu dengan jalan melempar di atas satu tempat yang cukup tinggi yang kebiasaan jatuhnya mati, atau melempar di tengah laut, atau dengan apa saja yang lain sifatnya mubasyarah dengan alat yang kebiasaan mematikan. Maka itu adalah pembunuhan sengaja. Itu tidak punya hak. Yang kedua, qatlu syibhi amdin. Ada pembunuhan sama seperti sengaja, tapi bukan sengaja. Tidak dikategorikan bahwa pembunuhan itu sengaja. Tapi sama dengan sengaja, diserupakan dengan sengaja. Yaitu qatlun najid an i'tidai amdan bima lam yuqtal adatan. Yaitu seseorang memukul orang lain dengan satu benda yang kebiasaannya dengan sengaja dipukul, tapi alat itu pada kebiasaannya bukan untuk mematikan secara adat. Seperti dipukul dengan tongkat yang sangat-sangat tongkat yang sangat elastis, yang lembek, yang halus, dan juga seperti dengan memukul dengan dengan lidi, dengan cambuk pada tempat yang biasanya tidak mematikan, tapi pembunuhan dan pemukulan itu membawa kepada kematian. Nyan geken sama dengan sengaja, tapi kon sengaja. Dalam hukum jinayat, pembunuhan seperti itu tidak kena kisas. Hanya kena balas
balasan yang setimpal seperti nafsu binafsin, nyawa dengan nyawa. Tidak perlu ngambil qisas. Tapi hukuman itu atas si pelaku dikenakan hukum diat, yaitu membayar denda 100 ekor unta yang dibagi kepada 3 kategori. Ada unta yang sedang hamil 40 ekor, ya. Kemudian unta yang sudah lewat daripada masa susuan 30 ekor, ya, 20, ya 30. Kemudian unta yang masih ikut inangnya, yang masih ikut ibunya sebanyak 30, 60 tambah 40, 100 ekor. Itu denda yang dikenakan atau disebut dengan diat. Itu pembunuhan tadi, tidak diganti dengannya nyawa. Memang kalau berlaku hukum jinayah Islam ini ya cek, gak ada berani orang suka-suka membunuh kalau bighairi haqqin itu. Walaupun tidak kena hukuman yang sifatnya untuk membayar dengan nyawa, tapi bayarannya berat, 100 ekor unta. Seekor unta itu bisa 5 ekor lembu, itu belum tentu dapat seekor unta. Unta lebih mahal. Kemudian unta yang paling mahal bukan unta jantan, unta betina yang hamil, 40 ekor tu dia. Begitu dikasih 1 bulan kemudian sudah lahir semuanya. Bayangkan 40 ekor bagi orang itu. Jadi kan cepat orang bisa mandiri menjadi peternak unta kalau 1 orang ditebus dengan unta. Ini untuk pembunuhan yang serupa sengaja. Yang satu lagi pembunuhan yang tersalah. Kadang-kadang tersalahnya pada kasat, pada tujuan. Ada juga tersalahnya adalah karena sasaran. Ya. Kasat yang karena memang itu tujuannya, ia melempar di dalam gelap. Yang dipikir bahwa yang mejak-mejak itu ataupun yang bergerak itu adalah binatang. Kemudian nyatanya bahwa itu manusia. Ditembak dalam gelap, siapa ya? Seperti kejadian yang isu kemarin itu ada di daerah Nisam. Pagi-pagi betul dipikir monyet. Itu dalam berita, dalam WA. Rupanya di atas pohon apa itu, ya bajring itu. Rupanya walaupun ditembaknya dengan senapan angin. Karena kena di sini jatuh kayak jatuh tupai dan meninggal dia itu. Ya, itu tersalah. Kalau betul tersalah bagi orang yang mengatakan bahwa ia pikir bukan orang, ya, di pagi-pagi buta. Ada juga tersalah itu adalah salah terpeleset daripada sasaran tembaknya. Seorang pemburu misalnya, ia sedang memburu binatang, kemudian ditembak, tapi yang kena bukan binatang. Ada orang di sebelah sana, rupanya terpeleset anak senapannya, yang kenanya adalah orang yang sedang berdiri sebelah sana. Nah, ditembaknya binatang, itu tersalahnya bukan pada kasatnya, tapi salah pada terpeleset daripada sasaran yang ingin dia tembak. Memang binatang ditembak, tapi bukan binatang yang kena, karena terpeleset kena orang dan itu meninggal. Itu juga serupa sengaja. Hukumannya sama. Ia tidak kena qisas, tapi wajib untuk dibayar diat, yang diatnya sama dengan hukuman bagi pembunuhan serupa sengaja tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, pembunuhan yang dia berlaku pada kedudukan sama seperti pembunuhan tersalah tadi. Seperti ya, seorang tidur di atas ranjang. Di bawah ada orang tidur. Seperti orang mimpi dia terbalik. Begitu terbalik, jatuh atas orang di bawah yang sedang tidur.
Karena dirinya bukan dia sengaja untuk menjatuhkan ji atau patah rutubang ji, erut atau orang yang meninggal. Itu disamakan hukumnya pada kedudukan pada pembunuhan tersalah. Yang jelas meninggalnya karena jatuh dia ke atasnya. Atau sama juga dianggap tersalah dalam perbuatannya. Ia misalnya megang sebuah batu. Pegang batu itu. Ya, sedang pegang, enggak terasa, rupanya terpeleset di tangan, tidak disengaja jatuh. Jatuh itu tergulir, kena orang dengan batu itu, meninggal. Mungkin batunya gede. Apalagi kalau orang-orang yang latihan itu, kena batu itu. Itu pada kedudukan sama dengan hukum tersalah. Tapi dia itu adalah bukan tersalah. Enggak ada. Tidak ada rencana sama sekali. Saya pegang batu, terjatuh di tangan, lepas. Begitu lepas, kena orang, meninggal. Nah, itu sama dengan jatuh tadi di atas tempat tidur. Ada juga yang kelima, pembunuhan, yang ini semuanya tidak hak, tidak betul, tidak bukan karena hak dia membunuh. Iaitu dalam bentuk tidak mubasyarah, tidak langsung. Tidak langsung perbuatan seseorang, tetapi akibat daripada perbuatannya meninggal orang. Di antaranya misalnya seorang menggali sebuah sumur. Di gunung barangkali dia buat sumur. Sumur yang dibuat bukan dalam tanahnya. Atau di tanah orang tanpa ada izin pada pemilik tanah. Lantas dibuatlah lubang satu. Entah apa, barangkali lubang itu untuk ngambil air. Air itu barangkali untuk siram tanaman sementara. Tapi pada tanah orang, tanpa minta izin juga daripada yang punya. Tiba-tiba, orang yang tidak tahu terjatuh dalam sumur itu. Akibat terjatuh, meninggal dia. Itu adalah dianggap kedudukannya bukan tersalah, tapi dia berlaku pada kedudukan tersalah, tapi bukan dengan kerja dia, bukan dengan mubasyarah, bukan dengan sentuhan dia, tapi meninggal dia ada akibat daripada perbuatannya yang ia gali sebuah sumur, yang sumur digali bukan pada tanahnya, dan pemilik tanah tak pernah mendapat izin ia untuk menggalinya. Jatuh orang lain, mati di situ. Maka itu pembunuhan juga disebut. Kedudukannya pada semacam dan tidak dengan hak. Kalau demikian, pada masalah binatang, andai kata ada di sebuah tempat, dibuat parik atau lubang. Yang lubang dibuat itu bukan pada tanah sendiri. Kalau tanah sendiri enggak ada urusan. Mengapa binatang orang datang ke situ? Ini bukan tanah dia. Dalam kebun. Dan tidak minta izin sama yang punya tanah. Termasuk pada tanah negara. Kita gali. Jatuh kambing orang. Mati di situ. Bayar. Harus dibayar oleh orang yang gali lubang itu. Mengapa? Karena dia tidak punya hak menggali lubang situ. Karena bukan tanah dia. Tapi kalau digali dalam tempat sendiri, dalam tanah sendiri, atau pada tanah umum, tapi ada izin dari yang punya tanah. Kemudian datang binatang jatuh situ mati, tidak ada bayar. Tidak bayar. Karena di situ adalah bukan tempat untuk hak orang yang punya binatang. Apalagi kalau binatang itu binatang liar. Tidak ada kedudukan bayar, karena binatang liar itu tidak ada yang punya. Kalau sudah dipunya oleh orang, ya karena dipelihara, itu hukumnya pada masalah hukum memelihara binatang liar itu bahkan tidak dibenarkan. Untuk apa kita nanya dia? Dia ingin bebas. Tapi kalau binatang namanya itu binatang ternak dan ia itu adalah binatang yang dipelihara, jatuh, maka itu salah. Yang punya buat lubang itu wajib bayar. Kalau bukan di
tempatnya sendiri. Orang saja dianggap itu pembunuhan yang tidak dengan sebenarnya. Dan kedudukannya berlaku pada kedudukan untuk pembunuhan tersalah juga. Itu yang kelima. Salah satu itu mati dengan sebab ada lubang. Atau seorang itu meninggal dunia oleh seorang yang membunuh, tapi dia bukan pembunuh. Itu berlaku juga. Ia hanya termasuk orang yang ikat. Yang pohgo, dia tukang ikat. Itu sama juga. Dia tidak masuk pembunuh, tapi termasuk tukang ikat. Atau tukang jaga orang. Atau pokoknya orang yang membantu untuk pembunuhan yang tidak dengan sebenarnya. Bahkan dia menjadi saksi. Ya. Atau dianggap dia sama dengan hukum pembunuh. Seseorang naik saksi dengan saksi palsu. Ia enggak tahu sesungguhnya. Karena dia juga tak suka kepada orang itu. Dia nak saksi ke pengadilan. Akhirnya pengadilan memutuskan dia untuk adalah hak membunuh. Misalnya, seorang dikenakan pembunuhan akibat karena hukumnya rajam dengan perbuatan zina muhsan. Orang naik saksi bahwa dia betul sudah menzina muhsan, padahal dia tidak menyaksikan, tidak melihat. Yang dia lihat adalah ia pernah keluar berdua dengan perempuan itu dalam sebuah gudang atau dalam sebuah semak-semak belukar. Perbuatan dia untuk berzina tidak lihat dia. Ia naik saksi. Lengkaplah dengan dia jadi 4 saksi. Dia saksi palsu. Akhirnya diambil oleh raja, oleh pemerintah dengan hukuman rajam. Maka dia itu kemudian ternyata salah. Ini dianggap pembunuhan dengan tidak langsung. Dan ia telah melakukan pembunuhan pada kedudukan yang sama dengan pembunuhan juga tersalah tadi. Ya. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain, yaitu dengan bermacam-macam sebab, dan ia itu adalah ikut terhadap dalam konteks untuk membuat orang lain meninggal atau dibunuh, tapi dia tidak ikut membunuh, maka semua yang bentuk pembunuhan yang tidak secara langsung daripada si pembunuh, tapi dia punya bagian di situ, maka akibat ada kedudukan dan keterlibatan dia, terjadilah pembunuhan itu hasil. Dan itu 5 macam yang saya sebutkan tadi. Pembunuhan itu dianggap pembunuhan yang tidak dengan hak. Ya. Pembunuhan yang tidak dengan hak ini, para ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, 5 macam pembunuhan gugur daripada hak mendapat warisan. Begitu juga dalam Maliki, ia mengatakan kalau pembunuhan itu adalah tersalah semata-mata, itu adalah tidak menggugurkan daripada hak mendapat warisan daripada orang yang dibunuh. Yang